Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Devon Obed Marverino dari kelas 12 IPA 5, nomor absen 9. Pada hari ini saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan sebagai nilai PTS. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui dari definisi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Macam-macam sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan terdiri dari 4 macam, yaitu penurunan tekanan uap dengan rumus delta P, penurunan titik beku dengan rumus delta TF, kenaikan titik didih dengan rumus delta TB, dan tekanan osmotik dengan rumus P. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang kenaikan titik didih. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui definisi dari kenaikan titik didih. Titik didih sendiri merupakan temperatur di mana tekanan uap larutan sama dengan tekanan atmosfer eksternal. Kenaikan titik didih adalah sifat koligatif larutan di mana titik didih suatu larutan lebih tinggi daripada pelarut murninya. Kenaikan titik didih disebabkan oleh adanya zat terlarut non-volatile, tidak mudah menguap, yang menghalangi molekul-molekul pelarut untuk menguap, sehingga menyebabkan suatu larutan lebih sulit untuk mencapai titik didihnya. Bisa dilihat ilustrasi kenaikan titik didih pada gambar berikut ini. Rumus kenaikan titik didih. Rumusnya terdiri dari dua, yaitu elektrolit dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, dan non-elektrolit dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali M. Dengan keterangan TB merupakan kenaikan titik didih dengan satuan derajat Celcius, KB merupakan tetapan kenaikan titik didih molal dengan satuan derajat Celcius Kg per mol, M merupakan molalitas dengan satuan mol per kilogram, dan I merupakan faktor Van Hoff. Molal sendiri memiliki rumus yaitu M sama dengan gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal kenaikan titik didih. Soalnya yaitu untuk menaikkan titik didih 250 mili air menjadi 100,1 derajat Celcius ditambahkan gula. Jika tekanan udara luar 1 atm dengan ketetapan titik didih 0,5 derajat Celcius per m, hitunglah jumlah zat gula yang harus ditambahkan. Berikut pembahasannya. Pertama, kita harus diketahuinya dulu. Titik didih adalah 100,1 derajat Celcius, KB ketetapan titik didih yaitu 0,5 derajat Celcius per m, MR gula sendiri yaitu 342, volume air yaitu 250 mili, dan gram pelarutnya karena masih dalam mili kita harus dalam gram dengan rumus 1 gram per mili dikali 250 mili sama dengan 250 gram. Yang ditanyakan adalah gram gulanya. Jawabannya kita harus mencari delta TB-nya dulu, yaitu kenaikan titik didihnya dulu. Karena yang diketahui di soal adalah titik didihnya saja. Nah, cara rumusnya adalah delta TB sama dengan TB yang diketahui di soal dikurang kenaikan titik didih pada air, yaitu 100 derajat. Maka jawabannya 0,1 derajat Celcius. Nah, setelah kita mengetahui data TB-nya, kita masukkan rumus delta TB, yaitu KB dikali M dikali KB. Nah, molal sendiri memiliki rumus yaitu gram per mR dikali
1000 per gram pelarutnya dikali KB. Nah, kita masukkan delta TB-nya yaitu 0,1 gramnya yang ditanyakan per 342 yaitu MR-nya dari gula dikali 1000 per gram pelarutnya yaitu 250 gram dikali KB. Maka gramnya adalah 8550 dikali per 500 sama dengan 17,1 gram. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.